panitia nanti akan menuliskan. Kita nanti cari ada 4 atau berapa orang. Nanti kita akan coba sini menuliskan. Ya. Contoh tujuan pembelajaran yang selama ini kita pernah buat. Ya. Ini untuk 1 orang nanti. Oke. Tiga atau 4 orang. 2, 3, 4, 5 ya. Baik. Nah, tak usah cemas. Kita akan belajar nanti. Apakah tujuan pembelajaran yang selama ini pernah kita buat atau pernah kita cobakan di dalam kelas, sudahkah ya memenuhi apa yang diminta oleh guru-guru? Supaya nanti bisa jelas. Ngapain masuk kelas, Bu? Saya ingin anak saya gini. Ngapain yang Ibu inginkan? Dari dia tidak bisa memahami, bisa dia memahami. Tanya lagi, bagaimana caranya dia dari tidak memahami sekarang bisa memahami? Pak, nanti saya akan bekerja kelompok atau grup. Setelah itu, bagaimana Ibu akan menilainya? Oh, mungkin kalau dia dengan benar menjawab, sekian dia. Kalau dia dengan berurutan, sekian. Jadi, jelas bagi kita sasarannya siswa. Yang kita inginkan ini, cara mencapainya ini, dan cara menilainya ini. Akan tergambar semua dari apa yang kita bikin di RPP seperti yang diinginkan oleh dunia pendidikan kita. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Bisa Bapak Ibu pahami? Ya baik. Saya akan cari 4 orang. Atau sebelum saya cari, adakah yang bertanya dulu? Silakan. Sebelum saya cari 4 bintang filmnya nanti yang akan menulis. Tidak ada? Saya akan cari dengan password yang pertama tadi. Kalau password pertama udah bocor, udah benar semua nanti, saya ganti password kedua. Degree itu derajat tadi coba. Ada yang bisa sukarelawan menulis tujuan pembelajaran yang selama ini kita pakai, yang selama ini pernah kita gunakan dalam kelas? Tidak ada? Baik, terpaksa saya cari. Baik. Ya, ayo, ya, siap ya? Baik. Biasanya karena dalam bentuk tugas yang salah apa nih? Jadi Ibu tak salah lagi, cek kita lihat ya. Siap. Pagi, siang, malam. Wah, udah benar semua ya. Kalau giliran suruh nulis benar semua ini. Ya toh? Baik, siap. 1, 2, 3, malam. Pagi, malam. Saya ganti password. Sama dengan Bapak Ibu, teman-teman yang punya IndiHome di rumah, apalagi tinggal di komplek, gitu kan? Apa yang terjadi? Kita punya anak. Anak kita main di rumah tak apa-apa, kita kasih password. Ternyata anak kita punya banyak teman di komplek. Teman-temannya bilang, apa? Oh, ini apa passwordnya? Ya kan? Apa password IndiHome-mu? Kata teman-temannya. Pas malam kita mau menyelesaikan tugas, ngasih nilai siswa atau bikin tulisan, ternyata udah lelet IndiHome kita. Ternyata apa yang terjadi? Tetangga sekeliling pakai password WiFi kita. Kenapa? Makanya disarankan ganti password. Saya ganti passwordnya. Itu ya. Kalau tangan kanan saya angkat, tangan kanan saya ya, tepuk tangannya sekali. Kalau tangan kiri, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya angkat kedua-duanya, tidak ada yang tepuk tangan. Gitu? Coba dulu ya. Trial success pertama dulu ya. Siap? Oh, tangan kanan berapa tadi tepuk tangannya? Sekali. Tangan kiri 2. Kalau kedua-duanya tidak ada. Siap? Siap ya? Nah, trial success ya kan gitu ya. Oke? Siap?
Ini transaksi cuma satu kali ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ada bunyi dia. Ayo Bu, tulis di depan Bu. Tulis di depan. Catat. Ayo Bu. Tulis sini Bu. Kita apa? Tidak disalahkan, kita akan belajar. Siapa tadi yang salah? Kalau minta ulang lagi, saya minta persetujuan ke semua peserta. Coba ya tulis dulu. Please, tidak akan disalahkan. Semampu yang bisa. Depan. Sambil ibu menulis, sebelum ibu mulai menulis, saya akan cari teman dulu. Ya? Ya? Sebelum ibu tulis ya. Tunggu temannya dulu. Siap ya? Di sini ya dulu. Ya, siap ya? Password pertama. Password pertama masih ingat kan? Pagi, siang, sore, malam. Biar nggak ragu ya. Baik, pagi, siang, malam, udah hafal. Baik, password kedua. Siap ya? Teguh artis, teguh pejabat. Siap? Password pertama. 1, 2, 3. Malam. Pagi, sore, malam. Password kedua. Siap? Ya? 1, 2, 3. Oke ya, siap. Nanti ketemu juga ini. Siap ya. 1, 2, 3. Giliran ada hukuman betul semua. Oke, baik. Ya. Siap. Pagi. Teguh pagi. Siang. Malam. Sekarang saya harus mencari cara yang password yang ketiga. Password yang ketiga. Baik. Password yang ketiga. Ketika saya bilang 1, tepuk tangannya 2. Ketika saya bilang 2, tepuk tangannya 3. Ya, ketika saya bilang 3, tidak ada tepuk tangan. Kacau ya? Siap? Apa tadi? Kalau saya bilang 1, tepuk tangannya 2. Saya bilang 2, tepuk tangannya 3. Saya bilang 3, tepuk tangannya tidak. Siap? Pak, berapa? Siap ya? Baik. 1, 3. Pas. Baik. Silakan Pak tulis. Siapa tadi yang dapat jatah tulis? Pak. Buya, silakan. Tulis. Ibu dulu ya. Silakan Bu. Juga ya? Oh ya? Oh. Oke, coba. Silakan Ibu. Tujuan pembelajaran yang pernah Ibu tulis atau yang pernah kita gunakan, coba.
Oke. Kita kasih applause ya. Silakan Pak, nomor 2 Pak. Ya terserah, itu kan wudhu kan. Terima kasih Bu ya. Silakan Pak. Tulis Bu ya, nggak apa-apa ya. No problem. Coba tulis. Kelas. Setelah. Dari banyak. Ada di motor satu. Tapi kita curang. Oke, silakan. Ustaz Herman. Geser itu untuk teminum awan nanti salah bilang. Gitu. Supaya kita tahu nanti bagaimana mengevaluasinya. Kalau dia benar menjawab, berapa nilainya? Kalau dia tidak berurutan menjawab, berapa nilainya? Ini untuk yang nomor 1. Bisa dipanggil Ibu. Ya. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita melihat bagaimana sebaiknya. Nomor 2, ini dia, ya. Setelah siswa mempelajari tentang bilangan bulan, bisa menentukan apa itu bilangan positif dan bilangan negatif. Baik. Setelah siswa mempelajari tentang bilangan bulan, siswa bisa menentukan. Ini baru punya apa dia? A. Bisa menentukan. Ini apa? B. Menentukan apa? Apa itu bilangan positif dan apa itu bilangan negatif. Ini baru apa ini? Materi. Baik. Bapak Ibu, masih kurang apa kita? C dan D. Bapak Ibu, ya, selama kita melihat ini,
memang kekurangan kita di C dan D. Kalau di unsur A dan B kita udah juara. Siswa dapat menentukan, siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menghafalkan, atau siswa dapat mengerti, udah paham kita. Namun yang belum adalah C, caranya, model-model pembelajarannya apa, kegiatan dalam kelas itu apa nanti. Mungkin ini ya, stasiun belajar tentang bilangan bulan, ya, dengan menggunakan metode ceramah atau dengan menggunakan metode praktek langsung. Kita yang paham. Oh, kayaknya kalau bilangan bulan positif dan negatif ini yang lebih cepat loh. Bagian anak saya ceramah langsung atau contoh langsung atau direct sample boleh saja. Ini yang intinya. Nah, bilangan positif dan bilangan negatif, Bapak tambahkan aja nanti dengan tebak. Itu aja udah. Ini udah D. Jadi kita masih kurang C dan D. Kita lihat yang nomor 3. Setelah siswa belajar bahasa Arab, diharapkan siswa melafalkan kosakata dalam bahasa Arab dan bisa memahami apa yang diajarkan. Baik, siswa udah? Oke. Ya, siswa udah oke. A. B-nya apa? Bisa menghafal kosakata. Ini B. Baik. Nah, mungkin hafal memahami 2B-nya. Baik. Apa yang masih kurang? C dan D. Ya. Nah, menghafalkan atau melafalkan kosakata bahasa Arab dengan benar atau sesuai kaidah bahasa Arab atau dengan tepat, udah jelas, udah lunas D. Sekarang tinggal C yang mungkin agak rumit kita. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa melafalkan? Atau mungkin dengan perotik. Tahu perotik? Kayak membeu, repeat after me. Contoh, kitabun. Bilang sama Bapak ya, kitabun kata anak, itu namanya perotik. Tambahkan aja melalui pembelajaran perotik. Apa itu perotik? Membeu bahasa kitanya. Karena itu kan disuruh ulang setelah kita. Apapun lafal bahasanya ulang. Oke, jelas. Masih kurang kita C dan D. Nomor 4, tata cara haji. Ya, santri mampu mempraktikkan tata cara haji dengan benar. Santri dan jelas. B-nya apa? Ini A ya. B, mampu mempraktekkan. Ini B. Sekarang dengan cara membentuk kelompok haji dan mengadakan sarana manasik haji. Baik. Bagaimana kita ubah redaksi ini menjadikan C coba? Begini, sarankan. Ya. Santri mampu mempraktekkan tata cara haji dengan benar dengan cara bekerja kelompok atau dengan cara group work. Nah, jadikan aja ini menjadi C, group work. Nah, setelah itu ini sarana pendukung aja ini, ya, penilaian untuk masing-masing kelompok. Nah, D-nya apa? Mampu mempraktekkan itu ini dengan benar, mempraktekkan haji dengan namanya dengan benar sesuai hukum sah atau syarat haji. Itu ditambahkannya. Jadi Bapak Ibu, masih kelemahan kita di mana? C dan D. Berikut yang nomor 5. Kecil kali tulisannya. Ibu, no problem. Agar anak bisa paham, anak didik siswa bisa memahami ini B, ya.
kerja kelompok. Udah. Ini kerja kelompok. C. Penilaiannya mampu, tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Memahami apa? Apa nih materinya, Bu? Nah, ini lagi. Bapak Ibu ya, materinya jangan lupa. Ini kalau kita bisa ide, jadi kurangnya materi. Jadi Bapak Ibu, pernahkah kita pakai yang seperti ini tujuan pembelajaran kita? Ketika kita mengajar di depan kelas, pernah kita pakai seperti ini? Pernah? Apa-apa? Bapak Ibu, makanya orang-orang ya di dunia pendidikan begini. Tidak ada anak yang tidak pintar, tapi dia belum bertemu guru yang cocok. Tidak ada guru yang tidak bisa mengajar, tapi dia karena belum tahu bagaimana harusnya mengajar. Saya tidak pernah menyalahkan ibu salah, enggak. Saya ulangi ya, tidak ada anak yang tidak pintar, tapi dia belum ketemu guru yang cocok. Tidak ada guru yang tidak bisa mengajar, tapi dia belum tahu bagaimana mengajar. Tidak ada guru yang tidak membuat perangkat pembelajaran yang benar, tapi dia belum tahu bagaimana membuatnya. Salah kita selama ini apa? Kita menyalahkan orang lain, tapi kita belum kasih dia modal untuk berbuat itu. Contoh, soal apa? Pasukan tentara pergi perang, disuruh aja perang, latihan tak ada senjata, tak ada, kalah kan dia. Sama pula seperti guru seperti itu. Bapak Ibu kawan sekalian, jangan menyalahkan diri karena kita belum memahami. Tapi kadang kita dijudge atau dihakimi sebelum kita diberi pengetahuan. Bapak Ibu kawan sekalian, teman-teman, pengawas kita di rumah ini siapa? Pengawas kita PAI? Ya? Enggak. Madrasah ada? Ada yang tampil pemerintah? Jawab. Undang dia, undang. Bu, walaupun pengawas PAI, kami ada partner PAI loh di kontren. Kita diskusi dengan yang bekerja begitu. Oke? Jadi Bapak Ibu kawan sekalian, masih kurang kita di mana? C dan D. Makanya kita sering bilang, ngapain saya mau dalam kelas? Makanya kalimat sering muncul apa? Buka buku halaman sekian, baca, diskusikan. Kan gitu? Anda buka buku halaman sekian, ketua baca. Ya kelompok kalian ya, padahal konsepnya tak bisa kadang dipahami dengan baca kerja kelompok. Kenapa? Memang kita belum tahu apa-apa saja yang C itu. C itu nanti bergulat kita dengan model-model pembelajaran. Saya ulangi, kita bergulat dengan model-model pembelajaran. Bapak Ibu, kawan sekalian ya, ini ya, model-model pembelajaran itu ya, guru besarnya hanya 3, atomnya 3 ya, ya. Oke. Pertama, direct. Apa itu direct model? Kan gini, kita ceramah langsung, penyampaian langsung. Ini direct model. Yang kedua, ini kooperatif model. Ini namanya macam ini. Jigsaw, talking stick, group words, group discussion, parroting. Ini kooperatif model. Yang ketiga, sosok gurunya adalah problem based. Model-model pembelajaran berbasis masalah. Munculkan masalah dulu, tapi jangan buat masalah. Tidak. Ya,
munculkan masalah terkait apa yang akan kita ajarkan. Nanti dari sana kita mulai membahas. Inilah Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan unsur apa tadi? Ciri. Bermainlah kita di sana. Bapak Ibu, Bapak sekalian, kalau kita bisa menggembel anak dengan cara C ini, dia akan bertahan di dalam kelas. Nah, ulangi ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Kalau A dan B, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ustazah yang ada di ruangan ini kita bisa memahami faktor siswa dan faktor behavior. Yang masih lemah kita pada condition dan degree. Kondisi itulah bagaimana cara mencapainya. Bagaimana kita bekerja dengan siswa dalam kelas, bagi kelompok dia, parenting dia, group work dia, atau direct model dia, ajaran langsung atau kita suruh dia problem based berdasarkan masalah. Contoh, apa itu problem based? Ketika anak-anak menggabungnya tidak. Baik, seperti wudhu tadi. Bikin video singkat, bagaimana anak SD wudhu atau anak MI wudhu. Bagaimana dia wudhu anak? Kalau sudah ini aja, dan punya anak SD kelas 6. Tidak keluar. Udah. Masih kamu tak basah. Ya udah akhirnya. Kalau keluar dari kamar mandi. Bapak Ibu sebagai seorang guru, videokan anak kita sendiri boleh, atau siswa-siswa kita yang ada di madrasah ini. Nah, ini masalah loh dulu kalian. Ini problem. Sebelum sholat lagi, kita kalau di pesantren kita ada yang sholatnya pakai kilat, ada kan? Saya mulai anak saya baca latihannya pakai dan seterusnya. Saya dan seterusnya. Apa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, rekam itu ini problem based. Kadang-kadang sekarang kan cerita pulang. Ayah dulu satu, biasanya kan apa yang? Ya kan? Nah, Bapak Ibu kawan sekalian, ini yang harus kita pahami. Dia apa? Degree dengan baik, dengan benar, dengan berurutan, dengan fasih, kan itu kan dengan lancar, dengan tepat. Ini yang disebut dengan degree. Untuk apa nanti? Supaya kita bisa menangkap. Kalau dia tidak berurutan, sekian nilai. Kalau dia tidak tepat, sekian nilai. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Halo? Ya, silakan. Sebuah contohkan. Ya, silakan. Sebuah contohkan sebuah tujuan pembelajaran yang tepat, yang mudah. Itu umum atau dunia. Tunggu waktu mainnya ada. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Bismillah. Saya ingin tanyakan bagaimana jika dalam membuat EPP ini Pak tidak berurutan dengan seperti yang tertera, misalnya ABCD-nya gitu Pak. Misalnya D-nya di atas gitu atau yang tidak berurutan lah gitu. Oke, baik. Yang paling bebas bermain itu adalah C. D itu bisa jadi back di permainan bola, bisa sebagai pembagi bola di tengah, bisa dia penjaga gawang, bisa juga dia pencetak gol. Inilah posisi C. Ya, boleh saja. Dia tidak harus berurutan A, B, C, D. Apalagi seperti yang saya bilang, C itu memegang posisi boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Kita lihat, ada tujuan nanti, ya, lihat di sini. Kita contohkan ini ya, bisa dibaca dari belakang, kecil ya. Apa itu? Contoh, mana yang benar di antara 5 ini? Coba. 1, 2, 3, 4, dan 5 ini.
siswa menjelaskan tentang salat jenazah. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Yang ketiga, berdiskusi dengan kelompok menjelaskan sifat-sifat wajib Allah. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri wahyu Allah yang turun di Makkah dan Madinah. Yang kelima, setelah proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, yang nomor 1, siswa menjelaskan tentang salat jenazah. Apa aja baru yang ada? A, B. A dan B. B. Siswa bisa menjelaskan tentang salat jenazah. Apa ini? Materi. Oke. Saya ulangi ya. Nah, siswa menjelaskan tentang salat jenazah. Baru A dan B. Nomor 2, dapat menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Siapa yang dapat menjelaskan itu? Gurunya atau siswanya atau kepala sekolahnya atau orang tuanya? Tentu yang dituntut adalah siswa. Baru unsur apa yang ada? B. B. Dan materi aja. Materi pelajaran. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 pernah nggak kita tengok di RPP teman? Pernah nggak kita tengok di RPP yang ada di Mbah Google? Pernah nggak RPP itu yang kita pakai? Ya, jawab sendiri. Nomor 3, berdiskusi dengan kelompok menjelaskan sifat-sifat wajib Allah. C. Baru apa ini? Berdiskusi dan dengan kelompok ini C. Menjelaskan B. 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 Sifat-sifat wajib Allah. Baru C dan B. Apakah siswa atau gurunya? Apakah kepala madrasahnya atau kepala kontrennya? Jelas. Sifat-sifat wajib Allah dan jelas ini materi. Nah, ini Bapak Ibu. Yang nomor 4, menyebutkan ciri-ciri wahyu Allah yang turun di Makkah dan Madinah. Baru mana ini? B. Menyebutkan. Baru B. Siapa yang mampu menyebutkan itu? Kita mengharapkan siswa mampu menyebutkan. Menyebutkan apa? Ciri-ciri wahyu Allah yang turun di Makkah dan Madinah. Bagaimana dia supaya mampu menyebutkan ciri-ciri wahyu Allah itu? Mungkin dengan berdiskusi, dengan belajar kelompok. Nah, ini yang kurang. Nah, coba kita lihat yang nomor 5. Lengkapkan ya? Lengkap. Setelah proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, di mana ditaruh C-nya? Di depan. C. Siswa dapat menjelaskan. Siswa A dapat menjelaskan B. Ciri-ciri makhluk hidup. Materi. Dengan benar D. Seperti saya bilang tadi, C itu adalah bisa pencetak gol, bisa back, bisa di tengah. Coba, ya, Bapak Ibu. Nah, setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar, ya, melalui pendekatan saintifik. Boleh di belakangnya, boleh juga di tengah, kan gitu. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, ya, melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan benar. Tergantung style kita. Mau kita kemukakan C di depan boleh, mau kita taruh C di tengah boleh, mau kita taruh C di akhir juga boleh. Dengan syarat jangan sampai lupa ada A, B, C, D. Untuk apa? Ini manfaatnya untuk kita semua, Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah. Kenapa? Kita tahu, saya mau masuk kelas, sasaran saya Anda siswa.
Saya ingin ngapain dengan siswa? Saya ingin dia bisa memahami. Tanya diri, bagaimana dia bisa memahami? Oh, kayaknya kalau materi ini kerja kelompok yang bagus. Oh, kalau kayak materi ini problem based yang bagus. Oh, kalau materinya ini kayaknya ceramah langsung deh, direct. Oh, kayaknya kalau materi ini lebih cocok kita bermain dikit. Ada cooperative learning atau cooperative model. Nah, di mana kita lihai dan kepintaran itu ketika kita memahami materinya apa dan situasi kondisi siswa bagaimana dan banyak membaca apa itu yang model-model pembelajaran yang direct, problem based dan kooperatif. Yang kooperatif itu yang banyak Bapak Ibu. Ada 98 macam dia. Ada yang talking stick namanya, ada yang silent way namanya, ya, ada yang jigsaw, ada yang start. Oke, nah ini jelas? 1, 2, 3, 4 belum memenuhi. Yang nomor 5 baru ada unsur A, B, C, D. Oke, balik saya bertanya. Selama ini kita baru sampai pada apa? Kurangnya di mana? C dan D. Sehingga kita ketika masuk kelas kita belum bisa memahami mau ngapain nanti saya dengan siswa. Dan kita pun tidak memahami bagaimana nanti saya menguji siswa saya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke yang nomor 3. Ada pertanyaan? Baru 2 ya. Selalu memiliki energi untuk siswa. Dan yang kedua, selalu memiliki tujuan yang jelas. Silakan. Bismillah. Setelah kita tadi yang A, B, C, dan D, Pak. Ya. Nah, seandainya kita menggunakan cara yang C dengan cara membiu tadi, Pak. Jadi seperti membiu tadi. Parenting ya. Membiu. Ternyata waktu tidak mencukupi. Itu bagaimana cara mensiasatinya? Baik, bagus pertanyaannya ya. Kita udah merencanakan kayaknya saya harus parenting nanti ya. Ulang setelah saya. Kan gitu, apalagi untuk bahasa Arab. Nah, waktu tidak mencukupi. Kan begitu? Sehingga kita terlena ya. Nanti akan kita masuk nanti pada apa itu? Ya, pada pengembangan kurikulum. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan akhir. Di sana kita bagi nanti. Nah, jika waktu tidak mencukupi, berarti kita masih lemah dalam merencanakan. Contoh, kan kita yang tahu materinya ini, kayaknya 2 kali pertemuan selesai loh. Kayaknya materinya ini, oh ini 1 kali pertemuan dengan materi ini, cara kondisinya begini selesai. Tapi karena kita terlena. Kenapa terlena? Ada anak bikin ulah, marah 7 menit dulu. Ya kan? Yang kedua, disuruh bikin PR 7 nomor dan biasanya 1 ke 2, malah lagi. Maka kita kurang Bapak Ibu, yakinlah anak-anak itu ada yang peranginya kayak gitu. Malas dia melihat dengan kita bikin perang ibu. Habis waktu kita untuk memuliahi mereka. Bapak Ibu, itu tidak salah, tapi kalau ke seharian terus seperti itu, kita nanti akan kehilangan waktu yang bermanfaat. Caranya Pak, setting waktunya. Contoh, kegiatan awal sekian, nanti parenting sekian saja. Jika anak-anak nanti udah biasa dengan parenting kita, dia sendiri akan nanti parenting dengan teman-temannya, tidak dengan selalu dengan kita. Jadi intinya apa? Timing itu kita yang mengatur, kita yang setel. Ya kan? Bapak Ibu kan sama dengan supir mobil kita ya. Gas itu tergantung kita. Mau cepat, kecuali kalau remnya bolong, baru nabrak sana sini dia. Jadi gas ngajar itu tergantung sama guru. Halo? Bisa dimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa kita lanjutkan? Baik. Yang nomor 3. Keterampilan mendisiplinkan yang efektif.
Baik. Bagaimana caranya? Negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke, kelemahan kita di sini. Mendisiplinkan yang efektif. Bapak Ibu kawan sekalian, selama ini mendisiplinkan anak dengan cara apa? Hukuman. Hukuman. Terlambat sekian poin yang murahkan, gitu kan? Bapak Ibu, begini. Kalau saya menyarankan 3 menit sebelum lonceng berbunyi kita sudah siap di pintu keluar dari kantor menuju kelas. Ketika anak melihat kita sudah mulai berdiri, dia sudah mulai beranjak untuk masuk kelas. Makanya Bapak Ibu, itulah kelemahannya ya teachers move. Maksud saya teachers move itu guru yang pindah ke kelas anak. Dan metode satu lagi adalah anak yang pindah. Gurunya menetap di kelas itu, nanti anak yang pindah. Jadi anak yang mencari guru, bukan guru yang mencari anak. Filosofinya sederhana aja. Beberapa negara maju ya pendidikannya menerapkan students move, teachers stay. Beberapa orang guru bertanggung jawab untuk satu ruangan. Siapa yang nanti mata pelajarannya? Siswa yang pindah. Sebab filosofinya begini, yang butuh ilmu itu adalah siswa, bukan guru yang butuh mengajar. Kapan filosofinya? Kalau kita kan terbalik, seakan-akan kita yang butuh untuk mengajar siswa. Kan kita yang pindah gurunya dari satu kelas ke kelas lain. Sementara di beberapa negara maju, siswanya yang mendatangi. Nah, bagaimana? Kembali kita ke sini, keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Bapak Ibu, entah kalau di kontrak kita ditunggu siswa kita masuk kelas atau kita yang masuk kelas itu baru siswa masuk rame-rame. Mana yang terjadi di kontrak kita? Bisa kedua-duanya. Kuncinya apa? Asal menarik bagi siswa, dia akan disiplin. Tapi kalau tidak menarik bagi siswa, dia tidak akan disiplin. Bagaimana supaya menarik bagi siswa? Nanti akan kita coba bahas. Contoh Bapak Ibu, datang kita dinantikan, ketiadaan kita dipertanyakan. Saya ulangi, kedatangan kita dinantikan dan dirindukan, absennya kita dipertanyakan. Jangan sebaliknya, kapan bapaknya sakit? Benar? Nanti kita akan masuk ke sana. Ya. Jadi keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Pas lonceng berbunyi kita udah pas masuk. Bapak Ibu, ya, jangan harap siswa akan disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin. Baik, lanjut. Ya. Nomor 4. Apa ini? Keterampilan manajemen kelas yang efektif. Bapak Ibu, ya, nanti saya kasih soft copy-nya. Ya, masukkan saya ke Indonesia kirim. Baik, keterampilan manajemen kelas yang baik. Apa ini? Coba Bapak Ibu. Pas saya masuk tadi ya. Contoh saya masuk. Ya. Assalamualaikum. Saya kan langsung saya ke depan kelas. Oke. Setelah itu saya langsung duduk di singgasana saya ini. Sini. Tempat guru ini. Ya. Saya bilang pagi Pak. Hadir semua? Hadir Pak. Ketua
Coba cek teman-temannya, udah di dalam kelas semua? Nah, kalau hanya begitu saja cara saya untuk memanajemen kelas, setelah itu lupa yang Anda. Setelah semua dicek, tidak ada yang tidak hadir, silakan buka buku kalian halaman sekian, nanti kita akan coba diskusi. Baik. Sebelum diskusi kita lanjutkan, Bapak pertanyaan dulu, apakah materi yang kalian dapat atau tidak? Kalau seperti itu saya pas masuk langsung ke singgasana ini, ya, tanpa bergerak ke sana ke sini, bagaimana manajemen kelasnya? Saya nanti hanya akan menguasai apa? Koridor yang di depan. Coba Bapak Ibu dari lihat tadi, ya. Pas saya memulai, saya jalan pinggir sini, saya jalan di tengah. Ketika saya suruh teman menulis, saya duduk di mana? Duduk di kursi di mana yang kosong di tengah. Saya pun jalan koridor yang di samping. Saya pun mencoba masuk dari belakang. Kan begitu? Nah, inilah contoh bagaimana Bapak Ibu melakukan keterampilan manajemen kelas ya. Baik. Jangan hanya duduk di singgasana 2 kali 3 meter di depan. Sementara siswa di belakang entah apa yang mereka lakukan. Jadi intinya apa? Please, berjalanlah di koridor tengah, berjalanlah di koridor samping, berjalanlah yang di koridor belakang. Kebanyakan kita guru-guru ya, Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, kita baru hanya menguasai apa? Singgasana yang di depan. Coba tadi seperti yang saya bilang, duduk saja sekali sini, saya kasih ceramah, sekali berdiri sekali duduk. Apa kalian dapat? Kayak radio rusak ya Bapak Ibu. Tahu radio rusak? Berhenti kalau baterai habis. Nah ini keterampilan manajemen kelas ya. Bapak Ibu kawan sekalian, ini erat kaitannya dengan kesukaan, like atau dislike-nya guru atau like atau dislike-nya siswa terhadap gurunya. Saya tanyakan, ya, Pak, Bapak dulu sanawiyah atau aliyah atau kontren? Sanawiyah. Siapa guru yang Bapak sukai ketika sanawiyah? Pertanyaan apa? Bahasa. Kenapa Bapak suka guru bahasa Arab? Apa sebabnya? Bapak ini jangan tersenyum, ini ada yang kenapa suka bahasa Arab itu? Ngajarnya kan? Atau dia pas masuk tak langsung duduk di singgasana atau bagaimana? Oke, dia menguasai situasi dalam kelas. Baik, kenapa suka bahasa Arab? Bukan hanya karena materinya, tapi karena gurunya. Yang tidak Bapak sukai apa? Mata pelajaran matematika. Nah, ini ya. Jangan bersedih ya yang ngajar matematika. Banyak juga yang suka matematika. Baik Pak, terus terang. Kenapa tak suka matematika? Nah, sulit katanya. Yang bikin sulit itu materinya atau gurunya? Nah, ini matematika jawabnya gurunya. Halo? Nah, Bapak Ibu kawan sekalian, begitu juga lah kita di hadapan siswa sekarang. Malas sama ibu itu, dalam ajar matematik saya jemput tidak. Maafkan, belajar bahasa Arab itu sudahlah sulit bahasa Arab, tak bahasa kita. Bapak Ibu marah-marah saya jemput tak dapat. Apalagi kalau kita hanya manajemen kelas, kita hanya menguasai bagian depan. Setelah manajemen kelas yang kurang, yang ngajar punya laptopnya saja, gurunya tak kemana. Jangan, ini manajemen tak bagus.
Ada yang ngajar apa? Kopiahnya saja. Ada yang ngajar kacamatanya. Jangan. Anak sekarang dia menilai itu juga Bapak Ibu. Kalau dulu ya jelas bisa ditolerir, kalau sekarang no way. Ngapain kita belajar bapaknya? Enak, jadi kan kita kasih tugas. Ini, Bapak Ibu, intinya apa? Keterampilan manajemen kelas yang baik ini maksudnya begini. Seperti kita ada kita siswa belajar, tak ada kita pun ingin siswa kita itu belajar. Yang banyak terjadi sekarang ada kita, dia pun tak belajar. Apalagi tak ada kita. Ini penting untuk manajemen kelas yang baik. Baik, saya tanyakan surveinya untuk ibu. Ibu dulu namanya atau Alia? Siapa? Oke, siapa? Siapa guru yang disukai ketika SMP atau SMA? Bahasa Indonesia. Kenapa? Gurunya baik, tak banyak tingkah. Makanya ketika jadi guru jangan banyak tingkah. Jadi supaya anak sekarang kan gitu. Oke, jelas kan? Bapak Ibu, yang memegang peran penting tetap guru. Sesulit apapun materi, sesulit apapun mata pelajaran, kalau gurunya enjoy, enak aja. Oke. Yang ibu tak sukai mata pelajaran apa? Fisika. Fisika. Kenapa? Garang. Sudahlah MIPA. Ngajarnya pun garang. Jadi Bapak Ibu, jadilah familiar dan friendly. Jadilah guru yang bersahabat dan familiar dengan anak. Sudahlah menghitung-hitung rumus, apalagi fisika. Siapa yang ngajar fisika di sini, Bapak Ibu? Teman-teman? Tak ada fisika? MIPA? Ada tahu? Tidak ngaku? Ada kan? Di pelajaran kita ngajar. Kalau untuk tingkat SMP atau IPA, ada? Saya sarankan bagi yang ngajar MIPA, jangan langsung ke rumus. Kenapa? Ajarkan dulu kenapa orang ini bisa sampai membuat rumus ini. Ceritakan dulu sejarahnya supaya Anda bisa memahami. Contoh, luas lingkaran berapa itu matematik? Apa rumusnya? PR kuadrat. PR Kuadrat. Nah, baik Bapak Ibu ya, sebagai pengalaman kita ya, kita bersama. Luas lingkaran dari PR kuadrat. Nah, coba. Nah, luas lingkaran PR Kuadrat. jelas kan? Pernahkah siswa bapak-bapak ibu-ibu yang ngajar matematik bertanya, mengapa PR itu Bu? Atau mengapa PR itu kok 22/7? Ya kan? Kenapa? Ini sama dengan 22/7. Kenapa? Pertanyaan dia. Yang matematik pernah bertanya anak? Hah? Pernah nggak? Enggak. Tidak pernah. Ini. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, ya. Saya ulangi pertanyaannya. Pernahkah anak ketika Bapak Ibu mengajarkan luas lingkaran itu PR kuadrat? Pernah nggak dia bertanya, kok V itu Bu 22/7? Kenapa nggak 25/7 Bu? Ada? Tidak ada anak bertanya gitu? Ya. Kalau anak bertanya, Betul. Ini penting untuk landasan matematik kita akan mengajar MIPA. Ya.
Silakan Ibu. Pernah anak bertanya Bu? Ya coba. Ya. Ada anak bertanya, kenapa Bu kok 22/7 sesuai yang Bapak bilang tadi, kenapa nggak 25, sekian? Ya, oke. Jadi kami sebelum masuk mencari rumus luas, kita besoknya bawa ini anak tabung. Oke. Ya, sebelum masuk ke sana ya Pak, bawa lingkaran yang berbentuk tutup, apakah itu tutup botol atau lingkaran ini. Kemudian anak juga dianjurkan bawa benang, Benar. ya, kemudian gunting dan penggaris juga bisa ya. Nah, anak-anak masing-masing mengukur lingkaran yang dia bawa berapa, silakan catat masing-masing ya Pak ya. Setelah itu beraneka ragam lah hasilnya. Ada yang 23, sekian, beraneka ragam lah ya. Kemudian Bu, di mana letaknya kok 3,14? Coba simpulkan. Ya mereka yang memang nggak dapat menyimpulkan juga kan Pak. Ini arah dekatnya kemana? Kemana ya? Mereka juga berpikir, ya tentu gurunya juga akhirnya yang apa ya Pak ya. Disinilah letaknya, hampir mendekati 3,14. Oh, baru gitu Pak. Jadi pertanyaan anak pernah ada. Itu Pak. Ketika Ibu menjelaskan itu apa kata anak? Oh, Rumusnya ke PR kuat atau ketika siapa Einstein itu menggunakan energi itu adalah MC kuadrat. Dari mana dia dapat? Ini yang jarang kita kaji di MIPA. Saya sarankan bagi teman-teman yang ngajar MIPA sampaikan itu. Dari mana rumusnya itu? Ya, tidak terlepas hanya MIPA, untuk fikih juga begitu. Untuk Al-Quran dan hadis juga begitu. Jelaskan kenapa ini sampai begitu. Oke, masih Bu ya? Oke, teruskan seperti itu. Oke, baik. Ya, begini ya. Saya pernah membaca tentang lingkaran ini. Dan saya SMA dulu jurusannya fisika. Ini, ya. Kalau dia jari-jari, kita paham dia, kan gitu kan? Kalau diameter udah jelas dia. Ini jari-jari nak jelas dia. Ini diameter nak jelas dia. Tapi bagaimana 22/7 itu? Guru fisika kan ini dia. Ada gini kan? Dengan benang, ya, masing-masing lingkaran. Dia bagi gitu. Ya, bukan ini Bu ya? Dengan benang dan dengan penggaris sehingga dia itu 22 pasnya Pak ya. Tapi yang mendekati kan begitu. Dibilang tadi 3,14. Jadi dia dapat dia V ini ya 22/7. Anak sekarang kalau jika Bapak Ibu jawab D itu 22/7. Kenapa Bu? Yang dari sananya jangan jelaskan dulu. Kalau dia bisa begitu juga untuk percepatan dan kecepatan. Baik, saya akan contohkan sebentar. Ya. Baik ya. Ini. Nampak dari belakang? Nampak ya? Ya. Nampak kan? Nampak. Ini dua benda. Ya toh? Satu pena, satu Kertas. Jika saya jatuhkan dari ketinggian yang sama, mana yang akan sampai menyentuh lantai terlebih dahulu? Pena. Pena. Ini kan karena logika kita, karena pena itu Berat. Tidak semua anak akan menjawab pena. Sebagian anak bilang coba kan dulu. Tidak ada anak yang serempak menjawab pena Pak.
Atau sebagaimana bilang, cobakan dulu Pak. Ketika seseorang mengatakan cobakan dulu Pak, panggil yang bilang. Itu dia nanti. Kan? Suruh yang lain yang begitu. Ketika Bapak Ibu melakukan ini, masuk manajemen kelas dan Bapak Ibu lakukan. Lakukanlah sesuatu untuk menarik perhatian anak. Sebab anak sekarang dia tak mau diceramain terus, tak mau dia di rumah dan diceramain yang TV dari 24 jam. Mana TV kita yang kualitas pendidikan yang bagus? Karena terkadang pemerintah tak punya power. Coba wajibkan 3 jam sehari. Channel apapun televisinya masukkan unsur pendidikan. Kalau tidak dipedal, mana berani? 3 jam cukup. Kalau 3 jam 2 jam aja. Sebelum jam 12 1 jam, setelah jam 12 siang 1 jam. Cukup. Kalau ada televisi itu. Berbagai isinya apa televisi kita? Sinetron. Sinetron. Apa lagi? Membeli, menjual. Apa lagi? Gosip. Makan. Apa lagi? Gosip. Perebutan harta warisan. Apa lagi? Perebutan suami atau istri orang lain. Ada punya pendidikan. Ya tak? Nah, keterampilan manajemen kelas ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Ya, mulai dulu akan menyentuh lantai. Ini sebagai dari bagaimana kita Bapak Ibu lakukan manajemen kelas kita. Lihatkan bahwa kita akan melakukan sesuatu yang bisa diperhatikan. Kita coba ya. 1, 2. Ada jelas? Apa yang dulu? Pen. Baik. Boleh langsung tanya boleh. Kenapa pena? Nah? Sebagaimana bilang, nah itu kodratnya Pak. Gimana itu? Pak, itu kodratnya Pak. Jangan dulu kau bicara kodrat. Buktikan dulu. Oke. Kita ubah. Oke. Ya. Sekarang tadi kertas yang sama saya udah ganti dulu. Ya tahu? Lakukan lagi. Mana yang lebih dulu penyebutan? Coba dulu. Coba bilang kepada mana dulu? 1, 2, 3. Hampir bersama. Karena ketinggiannya terbatas. Coba dari lantai 4 sampai ke bawah. Itu jelas, Pak? Yang kedua. 1, 2, 3. Hampir bersama. Baik. Kita kasih applause untuk teman kita. Coba ya. Nah, ketika kita telah melakukan itu Bapak Ibu, ini salah satu manajemen kelas kita. Lihatkan kepada anak kita bukan hanya selalu dengan selalu dengan. Nah, kenapa tadi ini kertas dilakukan pena yang dulu sampai. Setelah itu kita itu Bapak tuntal kan begitu. Ternyata dia hampir bersama sampai di lantai. Pak, tak percaya Pak. Ibu kita ada 3 tingkat. Saya coba kan ternyata kasih kesempatan ini. Pelajar itu bukan selalu dalam Kelas. Ayo kedua semua. Kaum yang bilang tadi lantai 3 perlu di lantai 3. Bahwa kelas lebar, saya utama yang dulu akan sampai ke dengan ketinggian tertentu, tentu yang sampai ke dalam berapa? Pena baru dikali. Nah, kenapa pena sampai dulu ke tangan? Padahal berat jenisnya hampir sama dengan kelas. Dia akan kaji dipengaruhi oleh apa? Permukaan, volumenya, apalagi beratnya, pengaruh angin dan gesekan. Baru kita masuk
Apa kita pelajari? Ilmu fisika berbadan dari sebuah ketinggian tertentu sampai di sana dan di kecepatan tertentu dipengaruhi oleh bukan langsung begini. Assalamualaikum, bagaimana pagi? Untuk orang sekian kita akan pelajari tentang percepatan. Ya, jangan. Ini salah satu contoh apa? Bagaimana kita melakukan manajemen kelas yang baik. Contoh bagi Bapak Ibu yang mata pelajaran PAI, contoh ya. Jelas ya? Contoh. Kita mungkin fikih. Ya. Tentang pembagian harta. Bagaimana manajemen? Sekarang punya manajemen kelas kita tunjukkan di sini. Pas kita masuk, ya orang-orang tersakit-sakit ya. Kalau kita bagi itu masuk kan? Gini. Bagaimana? Bagi Pak. Waduh, saya tadi mendengar ada orang berperang mulut dengan saudara-saudari. Kalimatnya begini. Kau udah kaya sekarang, harta warisan kau ambil semua, makan berilah. Ini kalimat Bapak. Sampai kita di cerita seperti itu. Oke. Kita itu tampilkan lagi di koran terjadi pembunuhan adik dan kakak karena harta warisan. Oke. Ada sinetron. Siapa suka sinetron Anda? Sinetronnya kan? Apa sinetronnya? Perebutan harta bona ini. Oke, ini contoh 3 sampel bagi kita untuk melihatkan manajemen kelas kita untuk menarik perhatian siswa. Nah, padahal orang bertengkar tadi hanya karangan kita aja. Koran yang kita bawa itu mungkin ada koran benar. Dikasih sinetron itu kan hanya buatan-buatan saja. Apa yang terjadi? Pembagian harta warisan yang tidak sesuai kaidah atau ajaran Islam. Oke, baik. Sekarang coba kalian diskusikan di ayat mana, di surat apa menyatakan pembagian harta warisan itu harus begini. Serta jelaskan alasannya kenapa. Atau nanti hartanya begini-begini, coba bagaimana penjelasan. Jadi Bapak Ibu intinya apa? Let student think. Suruh siswa untuk berpikir dengan kenyataan yang Bapak Ibu tidak zamannya lagi bagian anak sekarang. Pas kita masuk, duduk di sebelah sana, buka buku halaman sekian, diskusi 3 kelompok ayat kedua coba. Awasi temannya ya. Nanti pas 19 menit mau berakhir kita masuk lagi. Loh, anak sekarang sedangkan kita berada dalam kelas dia tak belajar, apalagi kita tidak berada dalam. Halo. Baik, Bapak Ibu. Ya, jam 12. Pakai password. Kalau password salah kita tak istirahat. Istirahat, sholat, makan. Saya tak ingin ada yang Ismail. Apa itu?